bagaimana pendapatnya tentang orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak suka dengan merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dua kategori. Satu, perlu dipertanyakan keimanannya. Kedua, kurangnya referensi yang mereka baca. Kenapa saya katakan perlu dipertanyakan keimanannya? Buka dalam kitab Sahih Bukhari jilid pertama halaman 17. Anas, dari Anas, qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak dikatakan beriman siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta akuna, sehingga ada, ahabba, mencintai ilahi pada Nabi, miwalidihi, daripada kedua orang tuanya, miwalidihi wa walidihi, dan dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Kita mencintai kedua orang tua kita, kita menyayangi anak-anak kita, bahkan seluruh manusia, bahkan sekalipun orang yang beriman. Belum dikategorikan orang tersebut beriman jika masih mencintai kedua orang tuanya dan anaknya, selagi tidak mencintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya. Buka dalam Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 157, juz ke-9 halaman 170. Sebelah kiri baris ke-7 dari bawah. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu. Falladzina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka, wa azaruhu, hendaknya mereka memuliakan, mengagungkan, wa nasaruhu, dan menolongnya. Kalau memang benar mereka adalah orang-orang yang beriman, tentu memuliakan dan mengagungkan tidak hanya diri Nabi Muhammad SAW, bahkan hari kelahirannya saja diagungkan dan dimuliakan. Yang kedua, kurangnya referensi yang mereka baca. Saya buka dalam Quran surat Maryam, ya, surat ke-19 ayat ke-15, juz ke-16, halaman 306, sebelah kiri baris ketiga dari atas. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Wassalamun, dan adapun keselamatan, alaihi, atas Nabi Yahya, yauma wulida, ketika dilahirkan, wa yauma yamutu, dan ketika diwafatkan, wa yauma yub'atsu hayyan, dan ketika dibangkitkan kembali. Allah saja memberikan keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi Yahya ketika hidupnya, ketika dilahirkannya, ketika diwafatkan, bahkan ketika dibangkitkan. Sedangkan Nabi Yahya hanya seorang nabi dan rasul, sedangkan Nabi Muhammad orang yang lebih mulia dan lebih agung dari Nabi Yahya. Dari sekian banyaknya para nabi, 124.000, buka Fathul Mu'in, dan jumlah para rasul 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315, masing-masing referensi. Kalau saya baca dalam kitab Thimaru Yani'ah, ini syarah Riyadul Badi'ah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan 313 beserta nama-namanya di situ. Nabi Muhammad yang paling utama dan paling agung. Allah saja memberikan keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi Yahya. Lalu bagaimana dengan kita yang beriman dengan diri kita sendiri, mencintai terhadap diri kita sendiri, bahkan Nabi harus lebih utama. Dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-6 juz ke-21 halaman 418 sebelah kiri baris ke-4 dari bawah. An-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim. Adapun nabi ula, yaitu yang lebih utama,
bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Nabi Yahya, seorang nabi yang berpangkat seorang rasul, lebih agung dan lebih mulia Nabi Muhammad. Lalu kita hanya seorang mukmin, hanya seorang beriman, melarang, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Perlu dipertanyakan keimanannya. Yang dimaksud an-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim, di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan atau dalam kitab tafsir Tabari, ini karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pada jilid yang 11 halaman 130, beliau menafsirkan an-nabiyyu ula bil mu'minin min anfusihim ahaqqu bil mu'minin bihi min anfusihim an yahkuma bihi bima yasha'u min hukmin fayazuzu dzalika alaihi. Hakku, lebih berhak siapa nabi belum ini dengan orang-orang mukmin, min anfusihim, dari diri mereka sendiri, an yahkuma, hendaknya menghukumi, siapa mereka, fihim, di dalam diri mereka, bima, dengan sesuatu, yasha'u, yang dikehendakinya, min hukmin, daripada hukum, fayazuzu, maka boleh, dzalika, perkara tersebut, alaihim, atas diri mereka. Artinya lebih berhak menanamkan kasih sayang dan cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih harus dari kedua orang tua kita, anak-anak kita, bahkan seluruh orang-orang mukmin, bahkan lebih harus kita cintai dari diri kita sendiri. Jadi kalau menanggapi orang-orang tersebut, dua kategori. Orang tersebut kurangnya referensi yang mereka baca, dan perlu dipertanyakan keimanan tentang cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Paham? Wallahu a'lam.